ingin mengomentari bahwa Donald Trump masih dipanjangkan Allah umurnya. Apakah kita ingin mengucapkan alhamdulillah, atau la haula wala quwata illa billah, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Entahlah kita mau ucapkan apa, yang penting sekali siapapun yang naik di Amerika Serikat itu untuk menjadi presiden, mereka tidak akan pernah berada di pihak dan demi kemaslahatan Palestina atau kaum muslimin umat Islam di seluruh dunia. Apabila orang kafir seperti ini mengalami krisis pembunuhan yang hampir saja merenggut nyawanya, heboh dunia memberitakan. Tapi ketika ada orang muslim, orang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa terbunuh, tidak ada yang mau memberitakan. Walaupun itu pembunuhan terang-terangan, seperti 3 orang anak kandung daripada Ismail Haniyah, pimpinan tertinggi Hamas ya. Habis sholat Idul Fitri, dibom kendaraan yang sedang dipakai oleh mereka, syahid semua yang ada di dalamnya. Adakah dunia ribut? Adakah dunia gempar? Adakah begitu cepat pelayanan dan pelaksanaan pencarian, pembunuhan dan sebagainya? Sama sekali tidak ada. Tetapi beginilah, jangankan itu lagi, yang 38.200 orang hari ini yang sudah meninggal dunia dan syahid di Palestina, di jalur Gaza, gegap gempitanya tidak seheboh seperti yang dialami oleh calon presiden berikut ini. Hanya saja kita ambil satu ibrah besar ya, bahwa nanti pada saatnya kata Rasulullah akan terbunuh seorang lelaki, akan terbunuh, berarti ada upaya pembunuhan dan itu berhasil. Akan terbunuh seorang lelaki dari umat Nabi Muhammad SAW, dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh seluruh malaikat di langit dan oleh orang-orang beriman di muka bumi. Dia akan terbunuh, kematiannya menyebabkan kemarahan orang beriman sedunia, menyebabkan kemarahan malaikat yang ada di langit dunia, seluruhnya dalam keadaan marah yang dahsyat. Lalu setelah itu kata Rasulullah, umat ini dikejutkan dengan dibayatnya seorang lelaki yang akan memimpin umat ini keluar dari kegelapan yang sangat berat ini menuju cahaya kebangkitan dan terang benderang kejayaan Islam di akhir zaman. Dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Kapan itu? Kalau kami melihat, insya Allah Ta'ala, apabila Allah telah mengizinkan Baitul Maqdis ya, dan Palestina ini merdeka, maka setelah itu tidak lama kemudian akan terjadilah peristiwa ini. Wallahu a'lam. Hanya saja itu pasti terjadi. Tanggalnya, bulannya dan tahunnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Donald Trump dengan cara dan kejadian yang seperti ini, apakah ini adalah trik beliau dan orang-orang di lingkarannya untuk menaikkan pamor beliau dan agar suaranya naik ya, atau memang ini murni upaya untuk menghabisi beliau? Itu sekali lagi bukan urusan kita, tetapi percayalah, siapapun yang naik di Amerika itu sebagai presiden, mereka tidak akan pernah memikirkan kepentingan Islam dan umat Islam. Tidak akan pernah. Apalagi kepentingan Palestina. Karena sudah ada semacam kontrak di kegelapan sana. Siapapun yang akan naik atau yang terpilih, dia wajib memberikan loyalitas secara totalitas kepada Israel. Ya. Dan saudaraku yang kami muliakan, tidak ada pilihan bagi umat ini kecuali adalah maju dan terus lawan, maju dan terus bangkit, karena kita tidak akan pernah dimenangkan oleh Allah kecuali dengan diri kita sendiri. Jangan pernah berharap kepada Amerika, jangan pernah berharap kepada Donald Trump, jangan pernah berharap kepada musuh. Masa iya kepada musuh kita minta tolong, kepada musuh kita memohon? Walaupun begitu, kita tentu saja acung jempol dan hormat kepada Khabib Nurmagomedov yang berani mendekati Donald Trump dalam pertemuan yang tidak dirancang dan tidak disengaja. Pertemuan ini terjadi dan beliau berkata, saya minta kepada Anda agar di tangan Anda kelak Palestina bisa kembali aman, bisa berhenti di sana perang dan tidak terjadi pembunuhan dan pembantaian. Donald Trump mengatakan, yes, I will, ya, saya akan buat, saya akan lakukan. Tetapi apakah ini akan benar? Saya tidak yakin. Dan kita semua menyaksikan sekali lagi, manusia yang paling berdarah-darah sepanjang sejarah dengan darah-darah manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini adalah Barat, wabil khusus Amerika Serikat. Sekali lagi, kita juga tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap apa yang menimpa Donald Trump
dan beliau selamat, dan juga tidak mengucapkan bela sungkawa, juga tidak mengucapkan doa agar beliau selamat. Saudaraku, tentu saja yang terjadi di Amerika terhadap Donald Trump bukan perbuatan orang Islam, naudzubillah. Jauh itu, jauh sekali. Dan kita sekali lagi mengatakan umat Islam, orang Islam, bila tidak ada perintah konkretnya, bila tidak ada di medan perangnya, maka tidak akan pernah keluar fatwa untuk membunuh si fulan, kecuali ada di medan perang, dan memang yang dilawan adalah musuh-musuh yang sudah memerangi Islam, membantai kaum muslimin, maka pasti ada fatwa begitu. Siapa yang bisa membunuh Benyamin Netanyahu, maka untuknya surga. Bila itu di medan perang, sah. Tetapi bila tidak di medan perang, itu tidak boleh dilakukan, dan bukan Islam itu. Tapi kalau dikatakan apakah itu mungkin si ISIS? Oh tidak, ISIS tidak akan pernah membunuh kecuali para ulama yang dibunuhnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali orang-orang soleh, orang-orang taat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau dia melakukan pembunuhan seperti di Rusia kemarin, ya, ngacak, dia nembak, itu dalam rangka memburuk-burukkan dan menjelek-jelekkan nama Islam, ya, maka ini mereka lakukan. Tetapi atas nama ajaran Islam, itu tidak ada, itu tidak benar, dan Islam memerangi itu semua.